terakhir ini memang booming ya. Cuman kan banyak ngibulinnya juga dan terlalu sombong ya, jangan terlalu arogan lah. Dia bilang dia siapa, bagaimana, kekayaan siapa. Dan bisa lah ya, dia pendatang baru di dunia investasi. Dan yang saya dengar juga investasinya banyak investasi bodong, sudah tidak ada izin dari Menteri Keuangan. OJK pun juga memang dia tidak terdaftar di OJK. Jadi kalau pemerintah menindak secara tegas sebelum korbannya semakin banyak, saya pikir itu harus hal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ya untuk menindak si Indra Kents. Jadi gini, untuk sementara sambil pihak kepolisian menghitung kerugian masyarakat, maka sebelum harta itu dipindahkan kepada pihak ketiga, maka pihak kepolisian punya hak untuk merampas itu dan merampas untuk dijadikan bukti nanti bahwa hasil kejahatan itu inilah harta-hartanya. Nah itu juga nanti kalaupun harus memang naik ke pengadilan, itu kan harus dikembalikan kepada siapa masyarakat yang dirugikan. Karena ini memang hampir 90% investasinya ini bodong gitu ya. Di awal aja baik, sesudah itu semua nol ya. Jadi memang 378, 372 dan segala macam saya lihat ini cara-cara Indra Kents menipu masyarakat dengan iming-iming. Dia bisa diancam seumur hidup juga bisa. Artinya pasal-pasal yang dia itu kan berlapis-lapis ya, tidak 378, 372 aja pasal yang dia langgar itu ya. Ada tindak pidana pencucian uangnya juga itu. Karena dia geser itu dialihkan ke aset lain seolah-olah mau dikaburkan gitu. Nah, jadi saya pikir polisi kita apresiasi ketika menangkap Indra Kents dan mengamankan semua harta-harta hasil kejahatannya. Nah, mungkin itu bisa dititip ke keluarganya atau jadikan apa. Inilah tindak pidana pencucian uangnya juga ada. Ya, ancamannya itu nggak main-main, seumur hidup dan bahkan bisa dihukum lebih dari itu. Ya, hukuman mati lah kalau perlu. Tapi pasti seumur hidup gitu. Karena gini, Indra Kents itu tidak berdiri sendiri. Dia pasti ada sindikatnya. Cuman memang Indra Kents ini tampil sebagai bos ya, tapi bos penggelapan ya, bos penipu ya. Jadi masyarakat ini banyak yang dibohongin. Sekarang di Medan ini rame nih pada ngejar dia nih, dan kantor dan rumahnya pun udah kosong gitu ya. Kosong itu karena dia sudah ditangkap. Nah, mudah-mudahan penyidik dapat membongkar ini semua sindikatnya dan jaringannya ini sehingga masyarakat tidak terlalu banyak yang menjadi korbannya. Ya, saya pikir ya wajar ya, memang harus semua yang terlibat ya, yang tahu itu dipanggil menjadi saksi ya. Apalagi keluarga terdekat itu pasti dijadikan saksi apa yang dikerjakan, apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh Indra Kents, karena pasti keluarga itu tahu. Nah, itulah polisi sebanyak mungkin mengumpulkan data, tidak hanya dari keluarga tapi dari masyarakat pun dikumpulkan data, siapa-siapa yang dirugi diminta untuk melapor segera ke kepolisian setempat. Praktisi hukum mengapresiasi cepat sekali pihak kepolisian menangkap Indra Kents serta mengusutnya sampai tuntas. Ya, mudah-mudahan masyarakat tidak mudah dengan iming-iming ya, modal kecil bunga besar ya. Semua yang wajar-wajar lah. Tidak ada ya bunga itu sampai 1000% dalam tempo sebulan. Jadi jangan tergiur dengan bunga besar, akhirnya akhirnya uang yang dikumpulkan hilang karena tergiur dengan modal, akhirnya penipuan.